Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahaya Narkoba dan Cara Pencegahannya. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang bahaya narkoba. Namun sebelum itu kita perlu tahu apa sih itu narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif berbahaya lainnya. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral, diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan daya toleran dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Penggolongan narkotika di Indonesia. 1. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti opium mentah, tanaman koka, daun koka, dan kokain mentah. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ekgonina, morfin, metobromida. 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya etilmorfina dan kodeina. Sebelum saya menjelaskan tentang bahaya narkoba, mari kita lihat cuplikan dari bahaya narkoba berikut ini. Narkotika dan obat-obatan terlarang membelenggu Indonesia. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban berjatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Jerat jahat narkoba bahkan membuat zat beracunnya merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi. Baiklah, setelah melihat cuplikan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkoba sangatlah berbahaya bagi tubuh kita. Narkoba dapat menyerang saraf utama pada tubuh kita seperti otak, jantung, dan lain-lain yang dapat berujung pada kematian. Dan juga narkoba dapat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, seperti ketika pecandu narkoba kehabisan bahan untuk menggunakan narkoba, maka mereka akan mencari segala cara dengan cara apapun untuk mendapatkan narkoba tersebut. Pecandu narkoba dapat melakukan tindakan kriminalitas untuk mendapatkan narkoba, seperti ketika melakukan pencurian untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut, kemudian membelinya dengan bahan-bahan narkoba untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 terdapat 48.948 kasus pada tahun 2020. Di tahun 2021 terdapat 26.997 kasus yang berhasil ditangani. Pada tahun 2022 terdapat 43.099 kasus sepanjang tahun 2022. Berikut terdapat cuplikan penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan narkoba, yaitu yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. 3. Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Yang keempat, hindari pergaulan malam. Yang kelima, hindari pergaulan dengan teman-teman nongkrong yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang keenam, hindari tempat hiburan dan dunia malam. Yang ketujuh,
menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa itu narkoba dan apa itu bahaya narkoba. Jadi, jangan sampai salah pergaulan karena akan mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Dan jangan sampai kita menggunakan narkoba dan akan bersalah pada akhirnya. Oh. Karena dampak setelahnya akan menjadi lebih buruk dan akan menyesal pada akhirnya. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.